sini mendapatkan sentra pertanian di Desa Bertan, Punden, Karangarem. Maksudnya prosedur penanam padi dari awal sampai akhir. Iya. Ya, pertama tadi sudah panen ya Pak. Iya, Panen seperti ini ya. Sudah panen kita babat. Ya. Babat itu dengan ada dua cara. Cara manual itu dibabat pakai arit seperti ini manual. Yang saya laksanakan pakai mesin. Lebih cepat, lebih efektif, lebih cepat. Itu pakai mesin. Ya. Iya, Pak. Terus setelah kita babat, kita airi. Setelah kita airi, kita cangkul. Setelah kita cangkul, kita bajak traktor. Setelah kita bajak pakai traktor, kita kalen. Dikalen ini seperti tadi loh. Dikalen ini supaya airnya itu bisa menyisih. Ya, itu. Setelah itu baru kita bisa ke program tancap benih atau tancap gabah, bisa kita tancap benih. Seperti yang saya laksanakan ini tancap gabah. Karena tancap gabah yang saya laksanakan itu lebih efektif, lebih murah. Lebih murah. Kalau hasilnya Pak? Hasilnya lebih bagus tancap gabah. Iya, lebih mudah, lebih nyesek gitu. Jaraknya itu kan, ini kan tancap benih kan kelihatan. Kalau yang tancap gabah enggak kelihatan, nyesek. Berarti kan kapasitas hasilnya itu bisa maksimal. Oh iya, benar Pak. Atau kita pelajari bertani yang saya pelajari seperti itu, lebih murah, mendapatkan hasil yang lebih banyak. Habis itu Pak, kalau habis tancap benih atau tancap gabah, proses selanjutnya itu apa? Oh, proses selanjutnya kalau kita itu yang namanya orang bertani itu pasti ada kendala. Dalam arti yang namanya kita itu tanaman di lahan sawah itu pasti ada musuhnya. Rumput, pertama rumput. Nah, kita aplikasi obat rumput. Setelah kita aplikasi obat rumput, kita harus cek. Setiap hari kita harus cek. Setiap hari? Ya, tiap hari. Mungkin ya minimal 1 minggu, berapa hari. Kalau saya tiap hari Mbak, tiap hari saya pantau. Tiap hari saya pantau. Jadi pertumbuhan padi itu kita tiap hari kita tahu. Oh, ini butuh pupuk, ini butuh insek, ini butuh air. Jadi kita laksanakan 5 panca usaha tani. Ada hama harus kita segera aplikasi, harus serentak. Dalam arti kalau kita itu berjajar-jajar, banyak 5 patok, yang satunya kita aplikasi, yang 2 patok 3 patok nggak aplikasi, ya akhirnya berterbangan. Namanya hama di sawah itu berterbangan, harus kompak. Kalau tidak kompak, kita harus jeli tiap 3 hari atau 5 hari kita aplikasi sendiri.
Oh, iya. Kan namanya petani itu ada yang nggak konsen, dalam arti Nggak kompak gitu. nggak kompak juga. Terus sempatan nggak kurang. Nah ini yang sing disemprot iki, itu kan takut dia padahal dia mau panen. Kalau nggak rutin nyemprot nggak panen. Jadi seorang petani itu harus kenal masalah musim. Oh ini musim hujan, oh ini musim anu. Nah ini kita harus siap-siap. Baru itu yang penting saya itu airnya tercukupi. Masalah nanam sasae. Ya, musim kemarau lebih mudah. Tapi kalau musim hujan kita harus lihat mana padi yang umurnya yang istilah panjang, maksudnya ini ketinggiannya itu di atas kurang lebih 1 meter kan berarti gampang roboh. Oh, iya. Nah, musim hujan itu kita harus tanggulangi bagaimana kita menanam padi yang tipenya varietasnya yang pendek-pendek. Bahkan kalau kita bisa menanam jenis varietas yang tinggi, kita harus cara aplikasi pemupukannya harus kita atur, kita oplos itu supaya batang akarnya lebih kuat, nggak gampang roboh. Nah, ini Bapak, harapan para tani kepada pemerintah itu apa ya? ya kalau harapan petani sama pemerintah itu bagaimanapun kondisinya, kalau kebiasaannya Mas itu kalau pasca panen meluas, dalam arti musim hujan gini semuanya menanam padi, itu kan padi banyak Ya. harga turun pasti. Nah, harapan petani ya itu kalau gabah itu walaupun banyak petani menanam padi semua, gabahnya jangan diturunkan, harganya stabil supaya dari kumulatif biaya petani itu juga bisa tercapai. Biasanya Mas kalau itu padi banyak harganya menurun, satu patok cuma 4 juta 3 juta, itu kita nggak ada hasil kalau kita nggak cermat dalam operasional setiap harinya itu. Nah ini yang dialami oleh petani. Jadi harapan petani itu bagaimanapun juga pemerintah itu harus menghargai petani, dalam arti itu loh, memperhatikan petani. Ya supaya harga gabah itu tetap stabil, menurun jangan begitu drastis. Gimana? Harapan kepada generasi muda sekarang. Ya harapan saya muda sekarang itu ya saya harapkan ya untuk regenerasi kedepannya anak-anak sekarang itu ya ikut berkecimpung dalam bidang pertanian gitu, tidak hanya ke perusahaannya saja. Ya saya harapkan ada yang mau terjun ke lapang dalam pertanian, tertarik gitu, mulai belajar ya. Karena ada rekan saya yang dulunya di perusahaan nggak kenal sama petani, setelah dia itu mengenali skup bidang pertani, dia juga bisa merasakan hasil dari perolehan dari hasil taninya. Dia bahkan semangat untuk mengelola lahan lagi gitu. diawali dari rasa suka. Ya itu harus semangat, optimis gitu. Kita jangan memandang dulu wah pekerjaan petani panas berat, enggak, tapi malah sehat Mas. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan penting dalam struktur pembangunan perekonomian bangsa. Kita sebagai generasi penerus bangsa jangan takut untuk berkecimpung di bidang pertanian, karena tugas kita berperan dalam melestarikan pertanian yang sudah menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Mari kita budayakan pertanian Indonesia.